Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hamidi dengan NPM 2022077000 selaku moderator. Kami selaku kelompok 2 terdiri dari 10 orang yang masing-masing akan bekerja sama dengan memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengajar yaitu Bapak Fahri Esos MAP. Judul materi yang akan kami bahas yaitu teknik-teknik pengambilan keputusan yang efektif. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Husna Hatimah, NPM 202207687. Perkenalkan, nama saya Warkiyah dengan NPM 202207730. Perkenalkan, nama saya Imifni dengan NPM 202207692. Perkenalkan, nama saya Norma dengan NPM 202207711. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida, NPM 2022077003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Bahalifri, NPM 2022070693. Perkenalkan, nama saya Limatus Abdiya, NPM 202207684. Perkenalkan, saya Budi Saputra dengan NPM 202207679. Saya Sophia Mainasari dengan NPM 2022077723. Teknik-teknik pengambilan keputusan yang efektif. Di sini saya dan teman-teman saya ingin membagikan tips bagaimana cara pengambilan keputusan yang efektif. Sebelum ke teknik-teknik pengambilan keputusannya, mari kita pelajari dulu apa itu pengambilan keputusan. Menurut Howdy 2021, bahwa pengambilan keputusan adalah proses melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Keputusan diambil setelah melalui pertimbangan dari beberapa alternatif. Sebelum pilihan diputuskan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Aspezen 2017. Pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan yang ada, dengan dasar tertentu dan tepat sasaran yang sesuai harapan pembuat keputusan. Adapun proses pengambilan keputusan menurutnya mencakup pembuatan pemilihan, choice making, dan pemecahan masalah, problem solving. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif. Proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Teknik pengambilan keputusan. Menurut Asfizain, beberapa teknik untuk membantu proses pengambilan keputusan diantaranya adalah teknik kreatif, teknik partisipatif, dan teknik pengambilan keputusan modern. Teknik Delphi, teknik kelompok nominal. Demikian juga menurut Howdy nyaris sama dengan Asfizain, yaitu mengemukakan dalam pengambilan keputusan dapat menggunakan teknik kreatif, partisipatif, teknik pengambilan keputusan modern, dan teknik kelompok nominal.
Dalam hal ini, Audi memasukkan teknik PHP pada kategori teknik pengambilan keputusan partisipatif. Teknik pengambilan keputusan kreatif. Teknik ini mencoba untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna membantu proses pengambilan keputusan. Adapun kreativitas itu sendiri merupakan sesuatu yang terjadi ketika adanya kemampuan mengatur pikiran yang mengarah pada pemahaman berbeda dan lebih baik dari subjek atau situasi yang sedang dipertimbangkan. Teknik pengambilan keputusan partisipatif. Teknik ini sesuai dengan istilah yang digunakan menuntut keterlibatan individu maupun kelompok dalam pengambilan keputusan. Partisipasi sebagai sebuah teknik pengambilan keputusan biasanya lekat dengan gaya kepemimpinan demokratis yang kebanyakan berorientasi pada perilaku. Nilai potensial teknik ini adalah dapat meningkatkan mutu keputusan, mempermudah penerimaan keputusan, membangkitkan kekuatan moral, meneguhkan komitmen membangun kepercayaan, dan meningkatkan keahlian sumber daya manusia yang terlibat mengambil keputusan tersebut. Selain beberapa teknik pengambilan keputusan yang telah dijelaskan tadi, nyaris para pengkaji konsep pengambilan keputusan menganggap penting adanya proses minot. Dan proses minot itu sendiri sebetulnya sangat sederhana namun begitu prinsip, yakni sebagai sebuah proses rasional dalam pengambilan keputusan. Terdiri dari 4 proses berpikir manusia, yaitu menilai sebab akibat, melakukan pilihan, dan mengantisipasi masa depan. Selanjutnya, untuk mengetahui cara pengambilan keputusan yang efektif, kita harus tahu apa saja bias-bias yang sering dilakukan oleh seorang pemimpin sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang efektif. Yang pertama itu ada confirmation bias atau bias konfirmasi. Sering terjadi ketika menginterpretasikan sebuah kejadian untuk mendukung kesimpulan yang sebelumnya terjadi. Pemimpin membuat keputusan fatal berdasarkan pada keyakinannya sendiri, tanpa ada data pendukung yang valid. Yang kedua, bias blind spot. Dapat terjadi ketika pemimpin tidak menyadari bahwa mereka memiliki bias atau pandangan yang ambigu. Bias ini berdampak pada kurangnya masukan dari anggota tim tertentu, sehingga keputusan yang diambil seringkali secara sepihak. Yang ketiga, itu ada projection bias. Dapat menunjukkan perilaku pemimpin dalam memberikan apresiasi berlebihan pada tim yang sependapat dengannya. Pemimpin dengan bias tersebut cenderung akan berasumsi bahwa orang lain berpikir dan meyakini bahwa pendapatnya yang terbaik. Itulah bias-bias atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang mereka ambil menjadi kurang efektif. Dalam pengambilan keputusan, kita dituntut untuk bijaksana dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kami akan membagikan tips agar keputusan yang kalian buat menjadi lebih efektif. 1. Identifikasi keputusan yang akan diambil. Sebelum mengambil keputusan, lebih baik melakukan identifikasi masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat. Identifikasi ini bertujuan agar tidak ada bias dalam keputusan yang diambil. 2. Mengumpulkan informasi dan data pendukung. Kumpulkan berbagai informasi, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Semakin banyak informasi yang diperoleh, maka akan semakin luas pembahasan dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, membuat alternatif pilihan. Setelah informasi terkumpul, maka proses pengambilan keputusan melalui tahapan diskusi atau bertukar pikiran antar tim. Pemimpin dan tim membuat alternatif pilihan yang beragam. Keempat, menimbang informasi yang diperoleh. Dari berbagai alternatif keputusan, maka akan dipertimbangkan sisi positif dan negatif jika pilihan tersebut diambil.
Sebelum membuat keputusan atau kebijakan, maka alangkah lebih baik jika meminta masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan keputusan yang efektif. Kelima, menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Setelah bertukar pikiran dan menimbang informasi, maka pemimpin akan mengerucutkan pada satu pilihan terbaik. Hal tersebut harus dipertimbangkan dengan kematangan informasi yang diperoleh. 6. Menjalankan keputusan efektif. Setelah kelima langkah dilakukan, maka pemimpin harus melakukan aksi nyata sebagai bentuk perwujudan keputusan tersebut. Aksi yang dilakukan telah dipikirkan dengan panjang dan matang. Ketujuh, review dan evaluasi keputusan yang diambil. Setelah mengambil keputusan, maka harus dilakukan evaluasi dan review terhadap keputusan yang telah dijalankan. Untuk menjadi keputusan yang efektif, maka pastinya harus terus dilakukan perbaikan. Dari langkah-langkah tersebut, kami yakin keputusan yang kami buat akan lebih efektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut. Contoh pengambilan keputusan. Misalnya, kamu memiliki dua pilihan pekerjaan yang menarik. Satu di perusahaan besar dengan gaji yang tinggi, tetapi jarak tempuh yang terlalu jauh. Dan yang kedua, di perusahaan kecil dengan gaji yang sedikit, tetapi jarak tempuh yang lebih dekat. Dalam pengambilan keputusan, kamu perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti gaji, jarak tempuh, kesempatan untuk pertumbuhan karir, dan lingkungan pekerjaan, serta keseimbangan antara pekerjaan dan pribadi. Kamu perlu memperhatikan nilai-nilai, tujuan, dan jangka panjang untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan visi dan masa depan. Pengambilan keputusan sebagai pemilih di antara alternatif suatu cara bertindak. Untuk menghindari terjadinya keputusan yang kurang efektif, penting untuk mempelajari bias-bias seperti konfirmasi bias, bias blind spot, dan projection bias. Ada pun beberapa teknik untuk membantu proses pengambilan keputusan, yaitu teknik kreatif, teknik partisipatif, teknik pengambilan keputusan modern, teknik Delphi, dan teknik kelompok nominal. Pengambilan keputusan yang efektif bisa menggunakan teknik identifikasi kebutuhan, mengumpulkan informasi, membuat alternatif, menimbang informasi yang didapat, menentukan dari alternatif yang telah dibuat, menjalankan keputusan, review, dan evaluasi. Dengan demikian, kami telah mencapai akhir dari presentasi kelompok kita hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kelompok atas usaha dan dedikasi yang telah ditunjukkan dan menjanjikan dalam menyajikan materi yang luar biasa. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih juga kepada para teman-teman yang telah menyimak video presentasi kami dengan sesama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi aja mau sih. Hidup wah. Kami ramin tertawa. Kadang kamu gaya kalau langsung duduk di sila, kadang kayak itu. Ya begemek. Salawat. Bye. Lo kan normal ya? Pak behen, cuk. Kirang jangan diem kok. Jadi ini nih. Tadi tapi cek ya. Kanjapan man. Rumah Bismillah. Keancapan nih kamu jurun jari masih aja. Kanjapan. Berkata aja jari kamu mananya. Menurut Ibarat akan tahu bernyanyi itu jurang membaca liriknya. Owe. Sehingga
keputusan yang diambil seringkali secara sepihak. Yang ketiga, itu ada itulah Belum. Besar dah. itulah presentasi materi dari kami dengan judul Teknik-teknik pengambilan keputusan yang efektif. Sebelum kami menutup materi ini, izinkan teman saya, Hepni, ingin mengucapkan sebuah pantun. Belum lagi. Ya deh, langsung aja. 3. Iwak sapat, iwak papoyo. Asik. Alhamdulillah habis. Cakepnya ya, Terus